Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa dan mahasiswi peserta bidang studi Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan. Lebih dulu perkenalkan, nama saya Imam Trika Suadi. Kita langsung saja ke materi. Kaitannya dengan Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan dengan situasi perkembangan teknologi sekarang ini. Seperti kita ketahui bahwa kita semua sekarang berada di era teknologi komunikasi dan informatika atau TIK, sehingga upaya untuk memperluas pemahaman tentang pentingnya TIK bagi kemajuan bangsa, abdi masyarakat serta pelayanan publik menjadi sangat mendesak, terutama untuk pegawai negeri sipil ya. Penyebabnya adalah Indonesia banyak tertinggal dalam hal TIK dibandingkan negara-negara lain, khususnya negara anggota ASEAN. Padahal Indonesia menjadi pelopor paradigma open government yang mensyaratkan adanya dukungan TIK yang kuat dan digunakan secara meluas oleh komponen bangsa. Harus kita tahu bahwa kecepatan internet Indonesia tahun 2013 masuk peringkat ke 146 dunia dengan kecepatan rata-rata 1,53 Mbps atau megabit per second. Bandingkan dengan kecepatan internet di Korea Selatan yang mencapai 14,1 Mbps atau Jepang yang mencapai 11,50 Mbps. Padahal jaringan internet sudah merupakan infrastruktur dasar dalam kehidupan masyarakat modern selain listrik, jalan, dan jembatan tentunya. Dibandingkan 10 negara anggota ASEAN, kecepatan internet Indonesia pada 2012 berada pada urutan ke-9 dari 10 negara. Padahal kita paling besar luas wilayahnya. Adapun urutan yang pertama adalah Singapura dengan 4,5 Mbps, kedua Thailand 3,2 Mbps, kemudian Malaysia 1,8 Mbps, keempat Vietnam dengan 1,6 Mbps, Myanmar atau Guam sekarang ya 1,1 Mbps, Filipina 1,1 Mbps, Brunei Darussalam 1 Mbps, kemudian yang ke-8 Laos 1 Mbps, dan Indonesia yang ke-9 dengan hanya 822 kbps. Yang terakhir adalah Republik Demokrat Timur Leste, yang datanya sampai sekarang tidak terrekord sama sekali. Para mahasiswa dan mahasiswi yang saya cintai, pada masa Orde Baru, Indonesia pernah menjadi pelopor pengguna satelit untuk kepentingan komunikasi dan informasi. Pada waktu itu Presiden Soeharto sebagai pemimpin negara pada masa itu berani mengambil keputusan yang luar biasa dalam rangka menyatukan Indonesia yang wilayahnya terdiri dari pulau-pulau dengan meluncurkan satelit Pelapa A1 pada 8 Juli 1976. Pada saat itu Indonesia adalah negara pertama di ASEAN yang memiliki satelit sendiri, kemudian diikuti oleh negara-negara lain. Kepeloporan Indonesia di bidang teknologi komunikasi dan informatika tersebut ternyata tidak dapat dipelihara atau ditingkatkan oleh pemimpin negara yang selanjutnya, oleh presiden yang selanjutnya. Pada kenyataannya Indonesia sekarang jauh tertinggal di bidang teknologi dan informatika dibandingkan negara-negara lainnya di ASEAN, apalagi kalau dibandingkan dunia. Saat ini satelit Indonesia dinamakan Palapa D atau generasi keempat yang diluncurkan pada 31 Agustus 2009. Pada era desentralisasi di Indonesia sekarang ini, strategi penguatan teknologi komunikasi dan informatika sudah seharusnya digunakan oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten kota, terutama yang wilayah teritorialnya berupa pulau-pulau atau daratan dengan tingkat keterisolasian yang tinggi seperti di Pulau Kalimantan dan Papua. Karena untuk membangun jalan raya tentunya memerlukan biaya yang sangat besar dan waktu yang lama. Dengan penggunaan teknologi komunikasi dan informatika seperti yang digunakan di Kabupaten Marinau, Provinsi Kalimantan Utara, dapat dilakukan berbagai loncatan perubahan yang lebih cepat, terutama untuk pelayanan publik dalam bidang perizinan, administrasi, maupun pemberian informasi. Cukup banyak daerah yang sudah membangun TIK yang handal, antara lain Kabupaten Sragen dan Kota Surabaya dengan Cyber City-nya. Mereka telah memperoleh banyak keuntungan dengan TIK yang maju, antara lain pelayanan publik menjadi lebih cepat, murah, dan transparan. Demikian pula dalam proses pembuatan kebijakan maupun perencanaan pembangunan. Masyarakat lebih banyak terlibat karena mereka dapat mengikuti prosesnya melalui komputer dimanapun mereka berada.
Perubahan penting lainnya adalah transparansi sampai tahap pelaksanaan masyarakat dapat ikut mengawasi. Jadi kalau penyusunan musrenbang kan itu seluruh masyarakat bisa mengikuti dari awal sampai kemudian menjadi keputusan. Hal tersebut pada gilirannya mendorong rasa ikut memiliki masyarakat terhadap daerahnya masing-masing. Mahasiswa-mahasiswi Universitas Indonesia Mandiri atau Kampus Merdeka yang saya cintai, dikaitkan dengan perkembangan teori manajemen, penggunaan TIK diharapkan dapat mendorong organisasi pemerintah yang pada umumnya masih menggunakan manajemen generasi kedua untuk beralih ke manajemen generasi kelima. Savage menamakan manajemen generasi 5 sebagai manajemen by knowledge networking, virtual enterprise, and dynamic teaming. Manajemen generasi kelima berbasis pada teknologi informatika, di mana budaya kerja dan budaya organisasinya menjadi lebih egaliter dibandingkan pada masa manajemen generasi kedua. Pada dunia pemerintahan, penggunaan teknologi informatika dan komunikasi bukanlah sesuatu yang menakutkan, akan tetapi sebuah keharusan, fardu ain lah istilahnya. Melalui IGOS dapat dikembangkan berbagai hubungan yang lebih setara antara pemerintah dengan pemerintah atau G2G, antara pemerintah dan dunia bisnis maksud saya atau G2B, antara pemerintah dengan masyarakat atau dikenal dengan G2S, serta antara pemerintah dengan para pegawainya atau G2A. Tidak pula antara pemerintah nasional dengan pemerintah subnasional atau G2LJ. Dalam pengantar kuliah sistem informasi manajemen pemerintahan kali ini, saya mengajak kawan-kawan mahasiswa dan mahasiswi untuk lebih menggunakan teknologi informatika sebagai alat mencapai tujuan, sehingga nanti terbiasa ketika sudah di taraf kerja ya, diimplementasi, sehingga apa yang dicita-citakan bangsa ini untuk tidak mampu bersaing secara internasional, kita dapat mengimbangi dengan menerapkan teknologi informatika di segala aspek kehidupan.